Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 12. Suasana kota Jakarta terlihat ramai lancar. Banyak pengendara yang saat ini melintas. Jam menunjukkan pukul 20.42. Alvaro menuju kediaman ayahnya setelah mengirimkan pesan singkat pada Liga. Mobil tiba di depan pintu pagar rumah ayahnya yang berada di kawasan perumahan elit tengah kota. Seorang penjaga gerbang segera menarik besi pembatas begitu mendengar suara klakson yang Alvaro bunyikan. Alvaro mulai memasuki halaman rumah dan segera keluar dari mobilnya setelah mematikan mesinnya. Alvaro tersenyum saat Pak Dirman menyambut kedatangannya. "Assalamualaikum Mas Aro, apa kabar?" sapa ramah tamah yang kerap kali menang selalu menyambutnya. "Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak Dirman, hanya masih jomblo saja," jawab Alvaro disertai gurauan. "Terlalu banyak yang ngantri itu, Mas, sampai bingung pilih." Keduanya terkekeh kemudian. Alvaro menyentuh pundak Pak Dirman yang sudah ia anggap keluarga sejak dulu. "Kalau begitu saya masuk dulu ya Pak." "Iya Mas, silahkan." Alvaro melangkahkan kakinya memasuki rumah yang menjadi saksi ia tumbuh kembang dan begitu tiba di depan pintu rumahnya, pintu terbuka dari dalam. Dia Liga, kakak Alvaro yang sudah menyambut kedatangan adiknya dengan senyuman menggoda. "Cie, yang abis melepas rindu sama ayang beb," goda Liga yang dihiraukan oleh Alvaro. "Language, kaye," tegur Alvaro. "Apa yang salah, kan bener yang ku omongin." Alvaro melirik kakaknya jengah. "Noh, udah ditungguin ayah," kata ayah. "Kalau memang serius cepat diresmikan, jangan kelamaan." "Dosa." Alvaro membiarkan si cerewet jalan duluan sementara dirinya mengekor di belakang Liga. Di sana masih ada Tuan Udgom yang tengah menikmati minuman. "Assalamualaikum, ayah," sapa Alvaro begitu ikut duduk di samping ayahnya. "Waalaikumsalam, kamu ditunggu nenek." "Ada nenek? Tentu harus ada, bukankah kamu ingin membahas masalah serius?" Liga menyerobot. Alvaro terdiam. Jika itu ayahnya mungkin bisa saja menerima kabar yang ia bawakan, tapi neneknya, Alvaro kurang yakin. "Keputusan tetap ada di tanganmu, Aro, soal hidupmu itu adalah pilihanmu. Apapun yang membuatmu bahagia pasti ayah dukung." Selalu sebaik itu ayahnya, dan itu mampu membuat Alvaro terharu. Seumur hidupnya belum pernah sekalipun Udgom marah atau bahkan membedakan kasih sayang antara Liga dan dirinya meskipun Liga adalah putri kandung pria itu. "Terima kasih ayah, tapi sebelum aku bicara sama nenek, aku ingin ke makam papa dan mama besok." Udgom tersenyum teduh, memberi dukungan untuk Alvaro. Lisa dan Nilam baru akan beristirahat ketika ponsel Nilam berdering. "Mau apa mantanmu nelpon?" Pertanyaan Lisa membuat mata Nilam kembali terbuka. Dia ingat Yuda keluar dari kamar tadi dalam keadaan kesal. Nilam hanya berpikir waspada saja. Untuk itu dia segera menerima panggilan. "Halo." Setelah mengakhiri panggilan teleponnya Nilam melihat jam. Yang menghubunginya adalah seorang bartender yang mengabarkan jika pemilik ponsel ini sudah tak sadarkan diri karena terlalu mabuk. "Pak Kadik, itu yang ingin Nilam hubungi untuk bisa menjemput Yuda. Tapi Nilam ragu akan dibawa kemana nantinya. Ke rumah pria itu, Nilam tidak tahu alamatnya. Ke rumah Maulida, itu tidak bisa Nilam lakukan karena akan membuat wanita itu sedih nantinya. Dasar Yuda bodoh. Mengapa dia tidak pernah berubah? Ada apa sih, Lem?" tanya Lisa pada Nilam yang tampak berpikir. "Yuda mabuk dan tak sadarkan diri di klub." "Lah terus? Aku harus menjemputnya." "Untuk apa?" "Lis, bagaimanapun Yuda ayah anakku, aku tidak ingin nama lelaki itu buruk."
Ya, tapi masalahnya ini sudah malam. Jadi bagaimana? Aku akan meminta pada Pak Kadik untuk menjemputnya, tapi aku bingung akan kubawa kemana dia nanti. Tidak mungkin jika dibawa ke rumah sakit. Gelindingkan ke sungai aja gimana? Nilam menghela napas panjang mendengar saran tak masuk akal sahabatnya, sementara Lisa justru terkekeh. Aku serius Lisa. Bawa ke apartemen kalian dulu. Ide Lisa. Memang masih ada? Tanya Nilam. Loh kok malah tanya aku? Meneketehe atu Nilam. Nilam tampak berpikir, jikapun apartemen mereka masih ada sampai sekarang, apakah Yuda belum menjualnya? Jikapun belum, apa Yuda tidak mengganti kata sandinya? Klik. Nilam hampir tak percaya ketika sandi yang ia masukkan berhasil. Nilam meminta Pak Kadik dan anaknya untuk membawa masuk Yuda. Sejenak Nilam memperhatikan apartemen yang ia masuki. Semua masih sama, tata letak barang dan segala perabotannya masih sama seperti 8 tahun lalu ketika dia menjadi penghuninya. Apa Yuda sengaja menjaga apartemen mereka? Satu yang membuat Nilam tambah terpaku adalah sebuah foto pengantin yang berukuran 5R di atas rak sepatu. Itu potret mereka. Berarti Yuda sengaja membiarkan apartemen ini tetap pada kondisi ketika terakhir kali ia pergi. Tapi untuk apa? Bukankah jika dijual akan lebih bermanfaat, ketimbang dibiarkan kosong seperti ini? Tapi semua terawat dengan baik, semuanya bersih. Aneh. Pernikahan 4 tahun yang baru saja dirajut oleh Ruliana bersama Yuda mendadak goyah sebab kehadiran seorang anak perempuan yang diakui anak dari sang suami. Milea hadir 7 tahun yang lalu melalui seorang wanita yang pernah menjadi istri sesaat Yuda. Yuda yang memang sudah menginginkan seorang anak terlihat sangat senang mendapatkan fakta tersebut, bahkan kerap menghabiskan waktu untuk mereka. Lalu, bagaimana dengan perasaan Ruliana yang remuk redam ketika mendengar fakta mengejutkan ini? Ditambah tekanan mental karena belum diterima sepenuhnya menjadi menantu, dirinya tak kunjung hamil dan harus membagi waktu sang suami dengan anaknya itu. Ruliana tak siap. Dia sakit, dan tidak rela ada yang mengambil waktu Yuda. Baginya Yuda adalah miliknya seorang, semua yang ada pada Yuda adalah haknya. Ia tidak mau membaginya dengan orang lain. Sikap waspada Nilam langsung muncul melihat Yuda dengan wajah menakutkan berjalan menerjang dirinya. Dia mengira pria itu akan memberinya tamparan atau kekerasan fisik lainnya. Matanya sudah terpejam pasrah saat merasakan kedua bahunya didorong dan tubuhnya dijatuhkan ke ranjang. Detik itu juga dia merasakan bibir kenyal Yuda menangkap bibirnya, dan tangan pria itu bergerak lihai menyentuh bagian sensitif tubuhnya. Mas, stop. Ichan. Sudah kepalang tanggung bagi Yuda. Kepalanya hampir pecah menahan gairah. Dia ingin segera mendapat pelampiasan. Seharusnya aktivitas bercinta menumbuhkan kasih sayang pada rumah tangga yang gersang, serupa air hujan yang menyirami tanah tandus padang pasir. Selayaknya penyatuan tubuh itu juga menyatakan hati mereka. Kenyataannya, hal itu tidak berlaku bagi pasangan Yuda dan Nilam. Kita tidak bisa melanjutkan hubungan ini, ucap Yuda tiba-tiba keesokan paginya. Sangat buruk bukan kenangan yang ada di apartemen ini, setiap sudut mengingatkan Nilam pada rasa sakit. Meski sudah 8 tahun berlalu, kenangan buruk itu membekas di memori. Minta pisah setelah semalam menggauli istrinya bagai harimau kelaparan. Seketika dada Nilam bagai ditusuk ribuan jarum. Perempuan mana yang tidak sakit hati mendengar suaminya ingin mengakhiri hubungan pernikahan dengan alasan wanita yang dicintainya kembali, di saat pernikahan baru berjalan kurang dari sebulan. Tidak ingin menyiksa diri jika terus berada di apartemen itu, Nilam buru-buru meninggalkan tempat itu, meninggalkan Yuda dan Pak Kadik, tentunya setelah memesan taksi.
Dengan langkah lebar Nilam meninggalkan apartemen di mana bayangan buruk itu seperti kaset rusak menghantuinya. Tapi langkahnya menuju taksi perlahan menelan saat tahu siapa yang sedang bersandar di taksi yang akan ia naiki. Alvaro, bayangan masa lalu yang sempat menghantuinya sejak tadi lenyap begitu saja ketika mata mereka bertemu. Al, masuklah. Kamu tahu aku di sini? Tanya Nilam tidak percaya. Pasalnya Alvaro pamit pulang dari rumah sakit sudah sekitar 5 jam yang lalu. Aku sudah bersiap tidur, ketika anak buahku mengatakan kamu pergi ke sebuah klub, terang Alvaro. Kamu mengikutiku? Apa bisa kukatakan tidak jika sekarang kita bertemu di sini? Lelaki itu memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Sungguh sangat tampan. Ditambah rambut itu sedikit berantakan dari penampilan biasanya. Entah kenapa tiba janda satu anak itu tergelak kecil. Terima kasih, ucapnya berjalan masuk ke dalam mobil yang pintunya sudah dibukakan oleh Alvaro. Jadi ini bukan taksi yang kupesan? Taksi pesananmu sudah datang tapi kusuruh pulang. Aku juga yang meminta mengirim pesan mengatakan sudah menunggu di sini. Tambah Alvaro. Dasar, ucap Nilam sambil tersenyum manis. Mobil yang membawa Nilam dan Alvaro bergerak stabil menuju rumah sakit. Perjalanan yang tidak terlalu panjang, tetapi tetap saja mobil harus beberapa kali berhenti saat bertemu dengan lampu lalu lintas yang berubah merah. Hidup di kota besar memudahkan mereka. Meskipun sudah hampir dini hari mereka masih bisa memesan taksi. Di perjalanan menuju rumah sakit Nilam dan Alvaro sama terdiam sampai pada saat Nilam turun dari taksi, Alvaro tidak serta-merta mengikutinya. Kamu masuk saja, aku langsung pulang, ungkap Alvaro. Ada rasa kecewa ketika Nilam mendengar ucapan Alvaro. Apa dia berharap Alvaro menginap? Oke. Langkah Nilam terasa berat saat menapaki lantai rumah sakit. Sebenarnya dia sendiri tidak tahu mengapa tiba ingin Alvaro tetap bersamanya. Tidak sampai 5 menit Nilam sampai ke ruang rawat Milea. Pemandangan yang pertama kali ia lihat adalah sang sahabat yang sudah terlelap damai di samping Milea. Senyumnya terbit melihat bagaimana sang sahabat yang memeluk tubuh putrinya. Tidur. Besok aku janji akan datang pagi. Hanya membaca pesan tapi entah mengapa pipi Nilam terasa memanas. Nilam hendak menaruh ponselnya saat satu motivasi kembali terlihat. Tapi lali ini tidak seperti harapannya, pesan itu bukan dari Alvaro melainkan dari Maulida. Kenapa Yuda? Nilam, pengurus apartemen mengatakan kamu membawa Yuda dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ternyata membawa Yuda ke apartemen mereka adalah kesalahan besar. Kini Nilam tidak tahu harus mengatakan apa pada mantan ibu mertuanya. Jika tahu akan ketahuan seperti ini, akan lebih baik membawa Yuda pulang ke rumah ibunya saja langsung. Waktu sudah semakin mendekati pagi tapi belum sedetik pun Nilam tertidur. Mengapa sejak kembali bertemu dengan mantan suaminya hidupnya jadi tidak tenang seperti ini? Hingga sampai benar pagi, Nilam tidak sempat tidur. Matanya tidak dapat terpejam, pikirannya kacau. Sampai pada Lisa pergi ke kantor, Nilam masih duduk menunggu suster melepaskan infus Milea sebelum pulang. Kamu tidak mendengar nasihatku? Suara familiar membuat Nilam menyadari jika dia baru saja melamun. Nilam, nikah yuk, supaya aku bisa memastikan kamu tidur tepat waktu. Kamu sudah datang? Tanya Nilam. Tidak mungkin dia menanggapi perkataan Alvaro sebelumnya. Pemuda ini benar bikin jantungan. Meskipun Alvaro mengatakannya sambil berbisik. Om J, Milea langsung mengambil alih perhatian Alvaro. Sudah siap pulang? Tanya Alvaro yang mendapat jawaban anggukan semangat oleh Milea. Ayahnya tidak menjemput. Bahkan Nilam tidak tahu lelaki itu sudah sadar atau belum. Tidak mendapat jawaban dari Nilam, Alvaro mengerti. Kalau begitu bisa langsung pulangkan?
Nilam mengangguk dan mulai menyiapkan barang Milea sebelum dijemput Pak Kadik, sementara Milea sudah digendong oleh Alvaro. Nilam heran saat Alvaro malah membawa Milea ke arah mobil pria itu. "Al, mobilnya di sana." Tunjuk Nilam pada mobilnya. "Aku ingin ditemani Milea ke suatu tempat. Boleh kan? Sekalian denganmu jika tidak keberatan." Nilam tidak menyangka tempat yang dimaksud Alvaro adalah sebuah pemakaman. Bukan pemakaman umum, tapi pemakaman yang cukup elit. Kini mereka berdua sedang menemani laki yang tidak lain adalah Alvaro berziarah. "Ini ibuku," tunjuk Alvaro pada sebuah batu nisan yang tertuliskan nama Palosa, Lili. Di sekitar ada makam yang Nilam yakini semuanya keluarga Alvaro karena dari bentuk batu nisan sama semua. "Ini juga mamaku, istri pertama papa, dan ini papaku." Alvaro menunjuk satu makam tepat di samping ibunya yang dikatakan papanya dan samping berikutnya adalah mamanya istri pertama papanya. "Itu berarti ibu Alvaro istri kedua?" Ternyata keluarga Alvaro sungguh rumit. Batu nisan bertuliskan nama Sean Pramaja itu berada di tengah, diapit oleh kedua istrinya. Alvaro menepati janjinya untuk pergi berziarah sebelum melamar Nilam secara resmi. "Ternyata kalian keluarga besar yang harmonis." Itu benar, Alvaro tidak pernah menyesali takdirnya terlahir di tengah keluarga besarnya. Dia mendapatkan banyak cinta, dari keluarganya, nenek dari ayahnya, nenek dari papanya, bahkan dia juga begitu disayangi oleh nenek dari ayah Tuan Utgom. Sosok wanita yang sudah menjaganya bak berlian. Meskipun dulu ibunya mendapat label pelakor, tapi hanya keluarganya yang tahu seberapa berharga ibunya untuk mereka semua. "Setelah ini, aku akan melamarmu secara resmi. Aku kesini berniat mengenalkan keluargaku, dan kini aku ingin lebih mengenal keluargamu." "Nilam, apa kamu bersedia?" Pertanyaan itu membuat Nilam berdesir. Angin pagi yang menyejukkan menyusup membuatnya segar. Suasana yang awalnya biasa saja kini menjadi hening dan canggung. Nilam bingung harus merespon apa. Tak ada kata yang bisa terucap di mulutnya. "Kenapa harus aku? Karena kamu orangnya." Ah, pipi Nilam sekarang menghangat. Puncak tertinggi dari mencintai adalah merelakannya pergi. Sebab Alvaro menyadari cinta tidak harus selalu happy ending. Bahkan ayahnya begitu mencintai ibunya walau Tuan Utgom pernah menikah lagi. Bukan tidak berjuang, bahkan Tuan Utgom pernah terang-terangan meminta ibunya pada papanya. Kisah orang tuanya cukup menjadi sebuah pembelajaran berharga, bahwa mencintai tidak harus memiliki. Berbeda dengan pola pikir Alvaro, Nilam justru tengah menimbang keputusannya. Perkara umur memang sering dikaitkan dengan sebuah pernikahan. Definisi pernikahan itu, memang harus selalu umur yang dipandang. Tapi masalahnya tidak hanya umur Alvaro yang lebih muda, tapi soal statusnya yang mungkin ada sebagian dari keluarga Alvaro keberatan jika mereka ke jenjang yang lebih serius. Pernikahan membutuhkan jiwa yang dewasa berpikir, dewasa jasmani. Pernikahan itu sakral, perlu bekal ilmu untuk menempuhnya. Menikah atau apapun itu namanya merupakan penyatuan dua makhluk berada dalam satu atap, dan semuanya menjadi kesatuan. Semuanya yang biasanya satu berubah serba dua, semuanya menjadi berpasangan. Tidak cukup hanya mengandalkan cinta. Nilam terlihat ragu untuk mengambil keputusan. Tetapi jika tetap diam Nilam takut Alvaro berpikir ia menggantung perasaannya. Tapi usia mereka beda 6 tahun, dan jangan lupakan Nilam memiliki satu buntut. Apa yang Nilam lihat itu nyata, Alvaro masih menanti jawabannya. Dulu Nilam pernah di posisi saat ini. Ketika mendiang ayah mertuanya datang untuk melamar Nilam untuk Yuda. Nilam ingin menolak, namun, apa daya orang tuanya lebih penting.
Dan Nilam memilih untuk mendengarkan apapun perintah orang tuanya. Nilam pikir orang tua tidak mungkin menjerumuskan anaknya. Nilam yakin pilihan orang tuanya pasti terbaik untuknya. Tapi semua tak sesuai harapan, impian rumah tangga bahagia itu sirna sudah. Nilam menghembuskan napas berat, membuang bayangan lama kenangan pahitnya. Aku tahu ini berat untuk kamu. Tolong jangan merasa terpaksa memilih semua ini, jika kamu tidak suka denganku bilang saja. Aku nggak bisa maksa apapun yang kamu tidak suka. Tiba-tiba Alvaro kembali berucap. Ya Allah, tolong jangan buat Nilam menangis di hadapan pria ini. Kenapa Alvaro bisa berkata selembut itu bahkan masih memberi pilihan? Diterima atau ditolak, bahagia atau tidaknya Alvaro pasrahkan kepada Yang Maha Membolak-balikkan hati. Jikapun memang bukan dia orang yang diinginkan Nilam, Alvaro ikhlas. Mungkin karena terlalu lama menunggu, akhirnya Alvaro kembali bicara. Ya sudah, jangan terlalu dipikirkan, sampai jumpa bulan depan, insya Allah aku akan jenguk Milea. 1 bulan? Alvaro marah. Untuk proyek, kamu tidak usah turun ya, laporannya akan kita terima masing-masing nanti. Sementara fokus ke Milea dulu. Alvaro, kita pulang saja ya, maaf aku yang tidak tahu diri melamar wanita kok di area pemakaman. Alvaro memang tertawa, tapi Nilam bisa melihat kekecewaan di mata lelaki tersebut. Alvaro sebenarnya ingin langsung pulang setelah mengantarkan mereka, karena ada yang ingin dibahas dengan neneknya. Tetapi karena Milea ingin diantar ke rumah dan ditemani menggambar lebih dahulu, akhirnya Alvaro bersedia untuk ikut mampir ke rumah Nilam dan akan menemani Milea menggambar. Sepanjang perjalanan menuju rumah Nilam, Alvaro begitu sibuk dengan Android smartphone-nya. Nilam sendiri jadi tidak enak ingin mengajak bicara. Terlebih yang biasanya menghidupkan suasana tengah terlelap di pangkuan Alvaro. Sampai di rumah Nilam, Alvaro mengendong Milea, tetapi ternyata putri Nilam terbangun. Sudah sampai, ya Om J? Ya, sayang. Dengan antusias Milea turun dari gendongan Alvaro dan beralih meraih tangan pemuda itu untuk dibawa ke ruang belajar. Dengan senang hati Alvaro mengikuti dan pemandangan itu mampu menumpuk embun di netra Nilam. 30 menit Nilam menunggu, akhirnya Milea pamit ingin tidur di kamar. Setelah memastikan putrinya berbaring nyaman, Nilam menyusul Alvaro yang tengah menyusun krayon milik Milea. Sengaja Nilam ingin bicara dengan Alvaro. Senyum Alvaro, melenyapkan kata yang sudah Nilam dusun sejak masih di dalam mobil. Ketegasan suara Nilam berkurang, seiring dengan perasaan pilu merambat ke ulu hati. Jangan pergi, Al. Nilam bisa melihat raut Alvaro berubah, tapi dia ingin melanjutkan ucapannya. Kamu masih muda, masa depanmu masih panjang, seandainya bukan aku yang mendampingimu kelak, bersyukurlah. Tuhan sudah menyiapkan yang lebih baik. Amin, terima kasih doanya. Tapi jika diizinkan aku ingin menghabiskan sisa umurku bersama kalian, menjadi suamimu dan ayah yang baik untuk Milea. Senyum Nilam berkembang, dengan pikiran melayang. Alvaro memang masih muda, tapi sikapnya bisa mengimbanginya. Dan, setiap ada kesempatan dia selalu membahas hubungan yang serius. Tenang saja, kamu masih punya waktu 1 bulan untuk berpikir, aku akan menunggu. Dan aku akan langitkan namamu di setiap sujudku, memohon pada pemilik hati agar mengetukkan pintu hatimu untukku. Bibir Nilam terkulum, mendengar ucapan Alvaro. Kegembiraan menyusup ke relung hati. 32 tahun, dan baru kali ini Nilam merasa euforia yang mengugupkan sekaligus mendebarkan. Tapi seketika wajah Nilam berubah mendung ketika ingat dengan ucapan Alvaro sebelumnya. Jadi selama itu kamu akan kemana? Ya,
Kenapa kamu bilang akan datang sebulan lagi untuk menemui Milea? Aku akan pergi ke luar negeri. Bisnis properti itu? Tidak, ini misi lain. Misi apa? Mata Alvaro tampak tenang, mendengar pertanyaan Nilam. Misi menaklukkan hati calon ibu mertua. Al, izinkan aku berjuang, potong Alvaro. Nilam mencoba berhusnuzon. Nilam tidak bisa membendung air matanya beriringan dengan debaran dadanya yang tak menentu. Haru dan beban datang bersamaan. Sanggupkah ia melangkah lebih lanjut? Dipandanginya wajah pria yang sudah mewarnai harinya berbulan-bulan. Sosok yang belum halal untuk ia ajak berbagi keluh dan kesah. Tangan dalam pangkuan terasa dingin dan basah. Irama jantung saling berkejaran. Apa yang harus Nilam katakan, tidak hanya membuat hatinya berdebar, tapi juga grogi. Kita selesaikan di sini, Al. Kelopak mata jernih itu mengerjap sekali, raut bingung menyadarkan Nilam. Kamu tidak setuju aku mengunjungi ibumu? Wajah Nilam pias, ada senyum getir yang tak ingin tampak jelas. Kamu salah paham. Alvaro masih menunggu. Aku mau kita menjalin hubungan yang lebih serius. Tapi setelah ibuku pulang dari Singapura, aku hanya memiliki beliau untuk menyaksikan kebahagiaanku kelak. Nilam, kamu. Nilam mengangguk, jangan pergi. Lirih Nilam. Aku akan tetap pergi, tapi dalam durasi waktu yang lebih pendek. Sebenarnya ada yang harus ku selesaikan di sana selain ingin melihat calon ibu mertuaku. Senyum lebar di bibir Nilam pudar. Jadi Alvaro tetap akan pergi? Seorang pria tengah tertegun setelah tersadar dari tidur panjangnya. Dia adalah Yuda yang tengah mengingat kejadian apa yang membuat dia bisa berakhir di kamar apartemen yang ditinggalinya dulu bersama Nilam. Kenapa aku bisa di sini? Tidak hanya kepalanya saja yang berdenyut, perutnya juga seperti tengah diaduk. Aduk membuatnya mual dan berakhir muntah di kamar mandi. Kepala Yuda terasa berat. Dia berniat untuk pulang ke rumah ibunya saja dan beristirahat. Namun sore nanti dia sudah ada janji untuk menjemput Milea. Yuda menarik napas. Panjang, pendek, panjang, pendek. Dia mulai menerka siapa yang membawanya ke apartemen, dari mana orang itu mengetahui sandinya. Tapi seberapa besar usahanya untuk menerka, tak satu pun pemikirannya dapat diterima akal sehat. Bersambung dulu ya teman-teman.